meminta bantuan kepada Bapak. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, balik lagi di channel ini di Travel ID. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gagalnya impor KRL X Jepang atau KRL GRX 127. Ya, cukup disayangkan ya. Mengapa impor ini gagal dan nanti solusinya seperti apa? Yuk kita lihat di artikel pertama ini. Tolak KRL bekas Luhut, kita impor yang baru, kata Menko Marves. Pemerintah berencana mengimpor 3 rangkaian atau 3 transit KRL baru. Hal ini menindaklanjuti keputusan Kemenko Kemaritiman yang menolak impor KRL bekas dari Jepang. Luhut menyebut tidak ada kendala terkait kebutuhan layanan KRL, namun ia mengakui perlu mengimpor 3 KRL transit baru. Nah, tidak ada masalah, sudah kita hitung semua. Kita exercise, ada jago-jagonya di sana, ahlinya. Mereka menjelaskan kendala-kendala bisa diselesaikan, tapi kita akan mengimpor 3 saja yang baru untuk menutupi kebutuhan. Tapi itu butuh 1-2 tahun, katanya di stasiun KCIT Halim. Dengan batalnya impor KRL bekas, Luhut menganggap masa kritis untuk kebutuhan layanan KRL terjadi pada 2024-2025. Jadi kritisnya itu hanya tahun depan sampai tahun 2025, ujar Luhut. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 9,3 triliun untuk memproduksi KRL dalam negeri. Menurutnya, produksi akan dilakukan di Banyuwangi dan Madiun. Nanti kita bangun yang baru di Indonesia, itu akan kita keluarkan sekitar 9,3 triliun, tapi semua akan dikerjakan nanti di Inka Banyuwangi, maupun di Madiun, katanya. Sebelumnya, impor KRL bekas dinilai akan melanggar sejumlah aturan. Misalnya, peraturan presiden, perpres, peraturan di Kementerian Perindustrian, hingga peraturan di Kementerian Perhubungan. Jadi, sudah kita rapatkan mengenai KRL. Kita tidak akan mengimpor barang bekas karena itu melanggar 3 aturan, 1 perpres, yang kedua Perindustrian dan Kementerian Perhubungan. Lanjutnya, Luhut menjelaskan, keputusan ini berdasarkan rapat yang dilakukan beberapa hari lalu. Menurutnya, tanpa impor layanan angkutan penumpang tidak akan terganggu. Oleh karena itu, dalam rapat kemarin saya minta sebelumnya 4 hari lalu untuk mengambil langkah-langkah apa yang perlu dilakukan agar tidak mengganggu operasional KRL. Impor KRL bekas fix batal, tarif akan terancam naik. Pemerintah telah memutuskan impor kereta bekas dari Jepang tak jadi dilakukan. Hal ini disebut-sebut bisa membuka peluang kenaikan tarif KRL. Pandangan ini diutarakan oleh Direktur Eksekutif Studi Transportasi Dedi Herlambang. Kalau beli baru, kemungkinan akan ada penyesuaian tarif subsidi PSO. Sekedar informasi, PSO merupakan biaya subsidi sumbangsih terhadap harga tiket. Apabila nanti KRL baru, pastinya akan naik. Pernah PSO mau dikurangi tahun lalu, akan dinaikkan 2.000, sudah pada teriak-teriak tidak setuju. Nah, pastinya. Lalu bagaimana solusi untuk mengganti 29 transit baru? Nah, atasi kondisi ini, Dedi menilai pemerintah belum mampu menyelesaikan masalah darurat ini dan tidak bisa membaca urgensi publik. Kita bisa pakai benchmark pembelian pesawat tempur bekas juga diizinkan, padahal tidak ada urgensinya. Nah, itu dia. Sementara itu, Direktur PT Kereta Api Indonesia Didik Hartantio juga menampik bahwa larangan impor KRL ini akan mendatangkan konsekuensi bagi nilai investasi.
untuk melakukan importasi atau kereta bukan baru pada ada konsekuensinya kan, ini investasi maupun PSO-nya. Di Selasa di stasiun KCJ Halim. Di sisi lain, ia menegaskan pihaknya akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, tidak ada impor kereta dan kereta disuplai oleh PT Inka. Pemerintah sendiri telah menyiapkan dana sekitar 9,3 triliun. Nah, pemerintah telah memutuskan impor kereta bekas dari Jepang tidak jadi dilakukan. Sebagai gantinya, KAI Komuter Line akan melakukan peremajaan atau retrofit terhadap 19 rangkaian KRL. VP Corporate KAI Komuter Ana Purba dalam rapat melibatkan Kemenko Marves ya, Kementerian Perindustrian, BPKP, DJKA, PT KAI dan PT Inka. Dalam rapat tersebut, saat ini PT KAI Komuter terus melakukan upaya dalam memenuhi kebutuhan sarana kereta yang baru guna mengakomodir 850.000 penumpang per hari. Tidak hanya melakukan peremajaan terhadap KRL yang lama, nantinya pihak KAI Komuter juga akan mendatangkan sarana KRL 3 transit baru. Dengan demikian, total 20 transit baru akan didatangkan Inka sampai 2027. Dalam prosesnya, sebagian pengadaan dan peremajaan KRL bersumber dari PT KAI dan KAI Komuter. Tentunya ini sangat penting untuk peningkatan pelayanan kepada pengguna KRL ke depannya. KAI Komuter bersama PT KAI sebagai induk perusahaan secara rutin berkoordinasi dengan PT Inka mengenai proses pengadaan sarana melalui skema retrofit. Erick Thohir setuju dengan Luhut impor KRL baru ketimbang KRL bekas. Pemerintah telah memutuskan tidak akan melakukan impor yang seperti tadi awal dari Jepang. Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal keputusan impor KRL tersebut. Menurutnya, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan telah mengumpulkan berbagai materi termasuk dirinya untuk memutuskan hal ini dalam rapat yang dilakukan Luhut bersama BPKP. Menurutnya, bila memang diputuskan untuk impor kereta baru, justru akan lebih bagus kualitasnya daripada kereta bekas. Ya, kata Erick Thohir, ya alhamdulillah kan kalau baru lebih bagus secara teori. Erick mengatakan saat ini pihaknya ya dan kementerian terkait lainnya memutuskan untuk melakukan impor kereta baru. Kan keputusannya kita nggak boleh nabrak undang-undang aturan kementerian yang tidak dibolehkan impor kereta bekas. Jadi sudah kita rapatkan mengenai KRL, kita tidak akan melanggar 3 aturan. 1 Perpres, yang kedua Perindustrian dan Kementerian Perhubungan, katanya di stasiun KCJ Halim. Namun pemerintah masih membuka opsi untuk mengimpor kereta baru sebanyak 3 rangkaian. Nah, yang jadi persoalan ini, 3 rangkaian KRL baru ini apakah memang berasal dari Jepang atau dari negara lain? Ya, semoga saja impornya dari Jepang ya teman-teman. Kemarin saya lihat di Twitter itu ada yang bilang katanya asal jangan dari Cina. Ya, bisa jadi mungkin salah satu alternatif dari Cina karena harganya lebih murah. Tapi apakah PT KAI mampu untuk merawat KRL dari Cina tersebut? Kalau menurut kami para railfans, alangkah baiknya PT KAI Komuter Line ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memikirkan agar langkah baiknya kalau impor yang baru berasal dari Jepang. Jadi, rangkaian kereta dari JR yang sekarang masih beroperasi di Jepang karena tidak sulit untuk merawatnya karena PT KAI Komuter sudah biasa merawat rangkaian-rangkaian tersebut. Jadi kalau bisa ya kami sebagai railfans ini didengerin ya saran-sarannya gitu. Karena kita setiap hari menjalani keseharian berangkat kerja ataupun beraktivitas yang menggunakan
kereta komuter yang tiap pagi itu sangat penuh, terutama di Bogor dan Bekasi, Cikarang. Itu sangat-sangat kurang armadanya. Semoga pihak yang terkait seperti Kemenkomarves, Kementerian Perhubungan, atau Kementerian Perindustrian mendengar saran kami sebagai pengguna layanan KAI komuter. Sebenarnya mengimpor bekas adalah salah satu jalan pintas yang terbaik bagi kami para pengguna KAI komuter karena dapat mengurangi kepadatan yang sangat padat. Semoga didengar ya saran-saran kita sebagai pengguna KAI komuter. Dan kalau bisa jangan dinaikkan tarifnya karena beban hidup kita sudah cukup berat. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Memberikan kabar kepada teman-teman tentang perkembangan jadi atau tidaknya impor KA komuter lain bekas JRE 217 ini. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan di konten ini. Kami hanya meneruskan berita yang ada di halaman-halaman website internet. Sampai berjumpa lagi di konten-konten berikutnya. See you. Bye-bye.